Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kalian sudah mau hadir di sesi konseling kelompok hari ini. Sebelum itu juga saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian sudah lolos dari pendaftaran, wawancara dan juga sampai mengikuti konseling kelompok hari ini. Sebelum itu gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Ya, baik semua ya. Baik. Oke, sebelum itu apakah kalian di sini sudah saling mengenal sebelumnya? Belum. Oke, kalau gitu kita berkenalan terlebih dahulu ya. Jadi cara berkenalannya nanti kalian harus berdiri sambil menyebutkan nama lengkap, terus nama panggilan dan juga hobi kalian. Kemudian untuk hobinya ini kalian tidak boleh bersuara ya teman-teman. Jadi harus kayak pakai gerakan gitu, nanti ditebak sama teman yang lain. Oh berarti itu ya hobinya kayak nggak usah di ucap, pakai makan. Ya nanti ditebak sama teman-teman. Oke. Dicontohkan Bu. Nah mungkin dari Ya. Bu Arin dulu. Oke, jadi seperti ini ya. Ya. Perkenalkan, saya Arin Diamna Selda Putri, bisa dipanggil Arin. Dan untuk hobi saya mendengar musik. ya betul. Ya. Oke, bisa dimulai dari Mbaknya dulu. Oke, saya perkenalkan nama saya Nazira Gunarela, bisa dipanggil Nazira. Nah, hobi saya ini Itu apa? Baca buku. Baca buku. Iya, benar. Betul. Ya, betul. Selanjutnya, Saya. ya. Perkenalkan nama saya Lia Febriana Rosida, bisa dipanggil Lia. Hobi saya Badminton. Ya. Oke, selanjutnya, ya sudah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabil Melisia, biasanya dipanggil Sanda. Jadi hobi saya itu Batuk menyanyi. Iya, Oke, selanjutnya Bapaknya bisa taruh dulu. sini, Mbak. Perkenalkan, nama saya Tabita Dinda Putri Salomon, bisa dipanggil Tabita. Hobi saya Tidur. Hobinya tidur. Kok lucu hobinya tidur? ya semester akhir Bu, jadi hobinya tidur. Oke, sebelum melanjutkan proses konseling hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini siapa yang mau memimpin doanya? Mbak Lia, Bisa, Mbak? Enggak. Ini Saya aja. Oh, iya. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, anggap baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang ingat nggak tema poster kita kemarin itu apa? Apa ya? Nggak ada yang. Iya itu Oh, iya, betul. tentang Apa percaya maksudnya diri. tentang percaya diri, tapi judulnya ada yang ingat? Lupa Ibu. Lupa ya Bu. Apa ya? Enggak lupa Bu. Oke, jadi judulnya itu kamu lebih mampu dari apa yang kamu pikirkan. Jadi ini nanti tentang kepercayaan diri ya teman-teman. Jadi tujuan konseling kelompok ini yaitu nantinya akan membahas permasalahan kalian dan mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, kan ada tujuan, tentunya pasti ada harapan nih dari kalian. Jadi saya mau tanya, apa sih harapan kalian mengikuti konseling kelompok ini? Mulai dari Tabita dulu. Mungkin harapan saya untuk proses konseling kali ini, saya bisa mendapat tips
tips dari teman-teman juga, mendapat tips dari ibu juga bagaimana apa ya supaya bisa percaya diri. Selanjutnya Mbak Sandra. Ya, harapan saya untuk konseling kelompok kali ini sih biar kedepannya lebih baik lagi aja sih Bu. Selanjutnya Mbak Lia. Kalau saya sih harapan saya mengikuti konseling ini agar saya kayak apa ya Bu ya, nggak insecure sama teman-teman gitu Bu, supaya saya bisa lebih percaya diri sama kemampuan saya. Selanjutnya Mbak Lia. Kalau tujuan utama sih ya pengennya lebih percaya diri ke depannya, terus saya juga bisa apa ya kenal sama teman-teman baru di sini. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya, dan saya juga berharap proses konseling kelompok ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Oke, sebelum itu kita harus menyepakati beberapa hal dulu dalam konseling kelompok ini, yaitu dalam konseling kelompok ini ada dua tipe ya teman-teman, ada tipe terbuka dan satunya ada tipe tertutup. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar atau sudah paham apa ini tipe terbuka dan tertutup itu? Belum. Oke, jadi untuk tipe yang terbuka ini nanti, misal nih kalian merasa ceritanya permasalahannya ini sudah selesai gitu ya, jadi nanti kalian boleh kayak meninggalkan konseling kelompok ini, jadi tidak harus mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau dirasa permasalahannya sudah selesai ya kalian boleh keluar, dan nanti ada anggota baru yang bisa masuk ke kelompok ini. Dan untuk yang kedua ada tipe tertutup, nanti di sini kalian harus mengikuti sesi konseling kelompok ini dari awal sampai akhir. Jadi meskipun permasalahan kalian sudah kayak merasa sudah selesai gitu, ya nanti kalian tetap harus mengikuti konseling dari awal sampai akhir, sampai sesinya selesai gitu. Dan tidak boleh menambah anggota baru. Jadi ya anggotanya tetap ini aja. Oke. Jadi untuk tipe kelompoknya kalian mau yang seperti apa? Dimulai dari mana sih kamu? Saya maunya tipe yang tertutup aja. Soalnya kalau kan tadi katanya anggotanya tetap ini aja, jadi ya kayak lebih baik gitu daripada harus kenal sama orang baru terus mulai dari awal lagi. Oke, untuk Mbak Lia. Nah, kalau mungkin saya itu saya milih yang tertutup. Alasannya? Karena mungkin kan saya orangnya apa ya, kalau ada orang baru itu kayak kurang nyaman gitu, sama pas waktu mungkin pas saya menceritakan permasalahan saya itu jadi kayak kurang nyaman juga, takutnya bakal kan kurang masuk gitu, jadi dipaksakan sama mungkin teman-teman yang lain pas waktu kurang dari Untuk Sandra. Iya sih Bu, saya juga tertutup. Oke, alasannya? Ya itu tadi kan pembahasannya internal ya Bu, ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang masuk ya sama juga seperti penjelasan teman-teman. Untuk Mbak Tabita sendiri nih, yang gimana? Saya sama sih seperti teman-teman yang lain. Saya maunya yang konseling tipe tertutup, soalnya ya saya maunya ya hanya mereka aja yang tahu permasalahan yang saya hadapi itu. Oke, jadi di sini kalian semua sepakat untuk apakah menyepakati untuk memilih tipe konseling tertutup ini? Iya, sepakat. Oke, setelah menyepakati tipe kelompoknya nih, kita harus menyepakati pertemuan kita selanjutnya ini mau di hari apa gitu. Jadi mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan di hari apa nih kalian mau bertemu? Dimulai Saya dari, dulu. ya silakan. Kalau mungkin dari saya itu Bu, 1 minggu 1 kali pertemuan aja sih cukup kayaknya, tapi nggak tahu sih kalau
kok milih 1 minggu sekali? Mungkin karena itu sih Bu, ya. Kayak kan ada aktivitas juga di luar ini, kayak masih ada perkuliahan terus belum lagi tugas-tugas juga sih. Oke. Untuk harinya Mbak Lia mau di hari apa? Mungkin kalau harinya opsional sih Bu, terserah kamu. Yang penting tuh Kak, nggak pas weekend gitu. Oke. Untuk Mbak Nazira mau seminggu sekali atau 2 kali dan hari apa? Seminggu 1 kali aja Bu. Soalnya ya sama sih kayak Mbak Lia, kita kan lagi kuliah terus like, tugasnya juga lagi banyak-banyaknya gitu ya Bu. Jadi lebih baik kita seminggu sekali aja. Oke, untuk harinya mau kapan? Kalau harinya sih saya sih menyarankan Sabtu ya Bu, karena waktunya lebih apa ya, lebih panjang kan. Karena libur. Iya, karena libur. Kalau di hari Senin sampai Jumat itu apa full. Oh, mata kuliahnya Iya, mata kuliahnya ada dari mata hari kuliah. Senin sampai Jumat. Iya. Oke, untuk Mbak Tabita mau seminggu 2 kali atau gimana? Menurut saya 1 minggu sekali. Untuk harinya? Kalau harinya mungkin kalau saya bisanya hari Jumat. Soalnya yang seperti Mbak Lia. bilang, weekend nggak bisa ya. Jadi Sabtu. Iya. Jumat. Ya, kayak saya. Oke, untuk selanjutnya Mbak Sada. Iya, saya sih juga 1 minggu sekali Bu. Untuk harinya? Harinya sih opsional ya Bu ya. Teman-teman gimana? Manut. Iya. Di hari Sabtu kayak Mbak Nazira juga nggak apa, Jumat juga nggak apa-apa. Oke. Untuk Mbak Nazira nih, kalau misal kita menyepakati hari Jumat gitu, alasannya apa kok? Ya nggak apa-apa sih Bu, Jumat. Tapi kan saya siangnya tuh ada kelas, jadi tergantung mau konselingnya itu mau di jam berapa dulu. Oke, berarti bisa Jumat Bisa. tapi Tergantung jamnya. Iya, tapi kalau pagi siang nggak bisa. bisa. Iya, siang Iya, bisa. pagi ya, Pagi ya. Ya kalau siang kan itu sih, kayak berangkat itu panas ini pagi aja gitu. Ya pagi aja sekalian berangkat kuliah juga. Oke, berarti ini menyepakati hari Jumat pagi. Nah, untuk jamnya ini kalian mau di jam berapa? Tabita. Ya, mata kita dulu. Silakan. Kalau menurut saya karena rumah mungkin ada rumahnya yang jauh, mungkin jam 9. Jam 9 pagi. Oke, untuk Mbak Aisyah. Iya, jam 9 juga nggak apa-apa. Untuk Mbak Ya, Lia. kalau saya jam 9 juga nggak apa-apa, nggak pagi-pagi banget juga kan. Oke, untuk Mbak Lia. Saya buka bapak jam 9. Jam 9 pagi. Iya, soalnya rumah saya jauh. Benar. Oke, jadi kita menyepakati kalau pertemuan selanjutnya, konseling kelompok selanjutnya ini di hari Jumat jam 9 pagi. Nah, untuk durasi pertemuannya nih, kalian mau berapa jam atau berapa menit gitu? Mungkin bisa 1 jam atau gimana? 1,5 jam gitu gimana? Ya boleh sih. Untuk Mbak Lia. Mungkin kalau dari saya 40 menit gitu Bu. Soalnya kan nanti kayak kan pasti Mbak Nazira menceritakan permasalahannya, terus belum lagi Mbak Tabita, Mbak Sandra, terus saya juga gitu sih. Tapi terserah, mungkin ada dari teman-teman juga. Oke, kalau Mbak Sandra. Mungkin ini aja Bu, 1 jam aja Bu. Ini kan tadi Mbak Nazira 1 jam setengah. Mbak lihat juga 40 menit kan. Cepetan kelamaan. Ya, kelamaan. Kecepatan dari 1 jam aja. Kita ambil dengan Oke, Mbak Sandra Nggak tahu. 1 jam. Ya, Coba Tabita. Mungkin saya juga ngikut sama Mbak 1 jam. Oke, nah ini kan tadi Mbak Sandra sama Mbak Tabita milih 1 jam, Mbak Lia milih 40 menit. Oke, 40 menit untuk Mbak Nazira mau 1 jam setengah ya. Oke, kalau misal
1 jam gitu, sesuai dengan apa yang disarankan Mbak Sanda sama Mbak Tabita itu gimana menurut Mbak Nazira? Nggak apa-apa sih Bu, mungkin lebih cepat lebih baik. Kalau Mbak Lia kelamaan jam 1 jam. Nggak apa-apa sih Bu, cuma takutnya nanti 1 jam itu kayak bosan atau gimana gitu sih. Tuh. Tapi nggak apa-apa juga kalau jalan. Kalau misal 1,5 jam nih sesuai sarannya Mbak Nazira, kalian gimana? Kalau menurut saya sih lebih kelamaan. Jadi nanti bosan teman-teman. Iya, untuk Mbak Tabita. Bener itu kelamaan sih. Kalau misal 40 menit. Nah, kalau 40 menit itu nanti pembahasannya nggak sampai itu Bu. Selesai kan kita berempat ya. Jadi mungkin nanti kalau Mbak Lia udah, Mbak Nazira udah, terus saya sama Tabita belum. Jadi kan kurang biasanya. Jadi menurutnya Mbak Sandra sama Mbak Tabita ini kalau 40 menit itu kurang ternyata. Tapi kalau 1,5 jam kelamaan. Ya. Jadi kalian maunya gimana kalau misal 1 jam? Ya, Ini nggak nggak apa-apa. boleh. boleh. Berarti sepakat ya durasinya ini 1 jam aja. Iya. Oke. Nah untuk tempat konselingnya nih kalian mau di mana? Mau indoor atau outdoor? Boleh tak Bu? Boleh. Boleh. Tapi ini Iya, Iya, indoor aja. lebih nyaman. Soalnya kan kayak privat gitu loh. jam 9. Iya. Panas. Kan di sini enak banget. Iya. Nah tempatnya mau tetap di sini? Ya, atau di sini aja. Nyaman kok Bu fasilitasnya. ada AC-nya? Iya. Oke berarti kalian sepakat kalau pertemuan selanjutnya ini dari Jumat jam 9 pagi, kemudian durasinya 1 jam setiap pertemuannya, kemudian untuk tempatnya mau tetap di sini aja. Nah agar proses konselingnya ini nanti nyaman dan aman, kita sepakati dulu aturan-aturan saat proses konseling berlangsung. Jadi kalian nanti bisa menyebutkan satu aturan untuk kelompok ini. Mulai dari Mbak Nazira dulu. Mungkin ya semuanya biar nyaman dan aman gitu. Mungkin lebih ke datang tepat waktu gitu sih Bu. Biar jamnya tuh nggak molor-molor gitu. Untuk Mbak Lia, Kalau dari saya mungkin itu sih Bu, kayak penampilan kayak yang sopan, harus sopan, terus pakai baju berkerah atau gimana. untuk Mbak Sanda, Mungkin ini ya Bu ya, saat proses konselingnya berlangsung mungkin nggak main HP dulu gitu. Kan cuma 1 jam. jadi HP-nya disimpan dulu gitu. Untuk Mbak Tabita, Mungkin kan kita tipenya tertutup ya Ibu. Nah, mungkin semua wajib datang. Mungkin kalau yang nggak datang mungkin dikasih konsekuensi gitu. kan pastinya kalau ada aturan harus ada sanksinya juga kalau Iya. tidak ada yang menepati aturan tersebut. Jadi untuk sanksinya kalian mau seperti apa? Kalau misal tadi dari Mbak Azira kalau harus tepat waktu datangnya, kalau dari Mbak Lia harus berpakaian sopan dan rapi, kalau dari Mbak Sanda HP-nya harus disimpan dulu. Dari Mbak Tabita tadi saya lupa, maaf. Ya, kan harus tetap harus datang. Saya semua. harus datang semua, wajib datang Benar. semua gitu. Nah, kalau di antara kalian tidak ada yang menepati, sanksinya ini harus diapain nih orangnya? Wah, dari Mbak Tabita dulu. Kalau dari saya mungkin
misalnya dia melanggar mungkin bisa dikasih hukuman mimpin kita ice breaking gitu, permainan. Oke. Untuk Mbak Sandra, Ini juga menarik Bu. Ya sama aja nggak apa. manut ini. Ya. Oke, untuk Mbak Lia. Mungkin kalau dari saya itu sih Bu, konsekuensinya kayak membersihkan ruangan di sini habis kita kan nggak Konseling. dipakai Ya. Oke, kalau Mbak Tasira, sama aja misalnya ini nggak boleh satu dua sanksinya. boleh. Ya boleh dua aja dua langsung aja. Ya, berarti harus mimpin ice breaking sama sama membersihkan setelah konseling. Oke, jadi apakah kalian sepakat semua untuk aturan dan sanksinya ini tadi? Sepakat, Ibu. Oke, jadi kalian di sini semua sudah menyepakati beberapa hal. Ada pertemuan tadi, durasi, kemudian jamnya jam berapa juga, ada aturan dan sanksinya. Nah, di sini kalian juga perlu tahu kalau konseling itu cerita sesama anggotanya itu tidak boleh disebar. Jadi cerita dari anggota-anggota lain ini cukup sampai di sini aja gitu. Nah, apakah kalian ini berkomitmen dan Kak, serius gitu mau mengikuti sesi konseling selanjutnya? Apakah bersedia gitu? Iya, Bersedia. Oke, saya rasa konseling hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah mau hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang ke sini menemui saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini lagi. Ya, ini tadi saya minta maaf kalau tempatnya tidak sesuai dengan yang kita sepakati kemarin, karena tempatnya dibuat rapat gitu. Jadi tadi urgent sekali. Ya nggak apa-apa. Di sini juga kan fasilitasnya hampir sama yang di sana. Oke. Malah dinginan yang di sini. Sebelumnya apa kabar nih? Kalian apakah baik-baik saja atau Alhamdulillah sih baik. perjalanannya tadi ke sini lancar apa enggak? Nggak lancar sih. Saya macet Bu. Macet Macet semua. iya buangan saya habis sampai. Oke, tapi alhamdulillah selamat sampai. Iya, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai proses konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi siapa nih yang mau memimpin doa? Mbak Tabita. Kenapa kok enggak langsung diri yang kalian? Tabita aja. Silakan. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, kemarin kan kita sudah boleh minum dulu, Pak? Oh iya. Apa ya Iya, biasa iya. belum ini. Oke, saya lanjutkan ya. Kemarin kita kan sudah melalui tahap pembentukan kelompoknya. Jadi kita sudah menyepakati beberapa hal, yaitu mulai dari pertemuannya, jamnya, durasi, dan aturan-aturan dalam kelompok kali ini, dan juga sanksi jika tidak menaati aturan tersebut. Nah, apakah masih ada yang ingat nih aturan-aturan yang sudah kita sepakati minggu kemarin? Saya Bu, masih ingat. Apa aja nih? Itu Bu, apa namanya harus berpenampilan rapi terus yang sopan gitu. Terus apa lagi? Ya, kemarin kalau yang terlambat dia boleh terlambat, kalau terlambat dikasih sanksi.
Terus sama itu Bu, kalau proses konseling nggak boleh main HP dulu. Oke. Kemudian 4 apa 3 ya? Tiga. Untuk sanksinya apa nih? Jika tidak mentaati peraturan yang sudah kalian sepakati. Saya Bu itu memimpin ice breaking. Oke. Yang kedua itu membersihkan ruangan setelah dipakai pas itu pas konseling. Oke. Alhamdulillah sekarang kita tidak ada yang terlambat, terus juga pakaiannya juga rapi-rapi semua. Dan saya harap nanti proses konseling hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Oke. Apakah teman-teman sudah tahu agendanya hari ini ngapain? Belum tahu. Konseling. Ya konseling memang. Jadi hari ini nanti kita mulai dari menceritakan permasalahan kalian masing-masing secara singkat dahulu, lalu nanti kita menyepakati memilih siapa yang masalahnya itu mau diselesaikan dahulu gitu. Jadi gantian nanti. Kita langsung saja ya. Jadi kita mulai untuk menceritakan masalah kalian masing-masing secara singkat. Mulai dari Mbak Sana. Jadi saya itu merasa kayak takut berpendapat gitu loh di depan umum. Jadi Mbak Sana ini kayak takut dan tidak percaya diri gitu ya maksudnya kalau menyampaikan pendapatnya. Kalau Mbak Tabita, Kalau saya sendiri sih Bu lebih ke tidak percaya diri ketika menjadi pusat perhatian, kayak menjadi pusat perhatian, menjadi center gitu Bu. Kayak begini kan dilihat saya nggak pede Bu. jadi Mbak Tabita merasa tidak percaya diri kalau jadi pusat perhatian. Kalau Mbak Lia, Mungkin kalau dari saya itu sih lebih ke kayak fisik saya gitu. Saya sering insecure sama tinggi badan saya. Kalau misal lagi jalan sama teman yang tinggi badannya ya tinggi gitu loh, kayak kan nggak sama gitu. Jadi kayak saya tuh malu gitu. oke, jadi Mbak Lia di sini merasa tidak percaya diri terkait fisiknya Mbak Lia. Iya. Kalau Mbak Nazira, Kalau saya itu sih Bu, kayak apa ya, nggak percaya diri pas presentasi gitu Bu. Kayak malu gitu, takut salah pas membaca atau pas ngejelasin gitu. oke, jadi Mbak Nazira merasa tidak percaya diri saat melakukan presentasi, takut salah ngomong. Oke, kalian kan sudah menceritakan masalah kalian masing-masing nih. Nah, menurut kalian di sini siapa sih masalahnya yang kira-kira ini Pak menurut kalian paling urgent gitu, yang harus diselesaikan dahulu? Mbak Sandra, Alasannya apa nih Mbak? saya kan tadi Mbak Sandra katanya takut berpendapat. Nah nanti takutnya kalau waktu mengikuti konseling ini tuh banyak diemnya. Oke, kalau Mbak Lia, Mungkin kalau dari saya ya apa ya, mungkin permasalahannya Mbak Sandra juga. Soalnya kan kayak Mbak Sandra itu tidak bisa mengungkapkan pendapatnya. Jadi kayak pasti misal diajak temannya kayak main gitu, sebenarnya dari dirinya sendiri tuh nggak mau, tapi kayak mungkin temannya gitu kayak ya wis ikut aja gitu. Dia mungkin kayak tertekan atau gimana gitu. kalau dari Mbak Tabita, Saya sama sih Bu, sama seperti teman-teman. Mungkin ya Mbak Sandra punya permasalahan dulu yang diselesain. Soalnya ya benar aja ya, karena pendapat Mbak Sandra itu yang diperlukan untuk teman-teman juga. kalau dari Mbak Sandra sendiri nih, Iya sih Bu, nggak apa-apa, mungkin permasalahan saya dulu mungkin sekarang dibahas biar nanti lebih fokus untuk membahas permasalahan teman-teman yang lain. jadi
Jadi di sini Mbak Sanda bersedia ya kalau masalahnya dibahas dulu. Iya Bu, bersedia. Oke, sekarang bisa diceritakan lebih detail lagi nih Mbak Sanda kepada teman-teman dan kepada saya supaya kita tahu lebih jelasnya itu gimana. Jadi itu saya kayak takut berpendapat itu loh Bu. Kayak ya nggak tentang di kelas juga takut, kayak misal ada pertanyaan atau presentasi gitu, takut jawabnya, takut salah, nanti kalau salah teman-teman kayak ngerasa kayak saya itu malu gitu loh Bu, diketawain atau gimana. Jadi di sini Mbak Sanda saat menyampaikan pendapatnya atau saat presentasi gitu ya, pas tanya jawab gitu, Mbak Sanda takut jawabannya salah, nanti takutnya diketawain sama teman-teman sekelas gitu. Nah, apakah hanya di kelas saja gitu Mbak Sanda merasa kayak malu menyampaikan pendapatnya? Apakah di lingkungan rumah juga gitu? Iya sih Bu, di semuanya ya, di kelas, di kayak ngobrol sama teman-teman kayak gini juga kadang takut gitu. Itu masalahnya Mbak Sanda ini, Mbak Sanda merasanya itu dari dulu awal semester atau baru-baru ini gitu? Dari dulu Bu, dari awal-awal semester. Oke. Terkait permasalahannya Mbak Sanda nih, Mbak Sanda kan sudah cerita tadi. Sebenarnya apa sih yang Mbak Sanda inginkan terkait masalahnya Mbak Sanda tadi yang kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya? Ya saya ingin supaya lebih bisa berpendapat gitu loh, di depan umum, di depan kelas atau saat presentasi atau saat ngobrol sama teman-teman gitu. Oke, dari keinginannya Mbak Sanda tadi yang ingin lebih berani menyampaikan pendapatnya gitu ya. Kalau ada keinginan kan pasti ada tujuannya gitu ya. Jadi tujuannya Mbak Sanda terkait permasalahannya Mbak Sanda ini apa sih? Tujuan saya sih untuk ini Bu, lebih percaya diri aja sih Bu, di depan teman kayak gitu. Oke, dari permasalahannya Mbak Sanda tadi yang tidak berani menyampaikan pendapatnya, apakah teman-teman di sini juga punya pengalaman atau pernah mengalami permasalahan seperti Mbak Sanda tadi? Mungkin ada yang pernah? Ya silakan. Mungkin ceritanya itu saya ketika mau kasih pendapat di kelas atau mau bertanya. Nah itu saya kayak sama kayak Mbak Sanda mau menjawab itu takut salah, takut jawabannya saya salah. Tapi setelah dijawab oleh dosennya atau sama teman-teman yang lain ya, ternyata yang saya punya itu jawabannya saya punya itu benar. Nah situ saya mulai ya menyesal lah, nggak ngungkapin pendapatnya saya gitu. Untuk yang lainnya mungkin pernah mengalami juga. Saya tadi masalahnya juga hampir mirip sih sama Mbak Sanda. Jadi ya pernah mengalami, sama sekarang juga masih mengalami. Jadi kayak masih belum menemukan jalan keluarnya, saya harus seperti apa itu. Oke, untuk Mbak Lia apakah punya juga? Kalau saya sih ada sih punya. Kayak mau misalnya ditanya di kelas gitu, kayak misalnya yang udah disampaikan sama Mbak Tabita tadi, kalau misal ada pertanyaan terus disuruh siapa yang mau jawab gitu, itu tuh kayak aku kayak ragu-ragu gitu loh pas mau menjawabnya. Terus kalau misal kayak di pertemanan juga sering kayak ngasih pendapat cuma ya gitu, kadang nggak gitu, nggak didengarin lah sama mereka. Nah, Mbak Sanda tadi kan sudah bilang kalau ingin lebih berani menyampaikan pendapatnya, dan tujuannya Mbak Sanda juga ingin lebih percaya diri lagi. Dan ternyata teman-teman juga pernah mengalami hal tersebut gitu, pernah mengalami kayak ya nggak berani berpendapat juga. Nah,
sebelumnya apakah Mbak Sanda ini sudah pernah melakukan usaha buat lebih berani lagi? Sudah sih Bu, tapi enggak itu ya, kayak enggak efektif gitu loh Bu. Saya pernah kayak mikir kayak gini loh, kayak mau presentasi, saya sudah kayak mikir nggak apa-apa kayak berpendapat kan aslinya teman-teman juga nggak ngapa-ngapain gitu loh Bu, tapi ya tetap aja masih kayak ngerasa takut gitu Bu. Nah, usahanya ini seperti apa sih Mbak? Usahanya itu kayak biasanya sih kayak ngiyakinin diri sendiri gitu loh Bu, kayak harus bisa tapi tetap ada rasa masih takut gitu. Oke, kira-kira sudah berapa lama sih Mbak Sanda melakukan usaha tersebut? Kalau usaha sih sudah lama juga sih Bu, tapi nggak selama ini yang saya rasa ini Bu. Ya mungkin udah berapa di semester 4 kalau salah. Nah, dari teman-teman nih, kira-kira usahanya Mbak Sanda tadi yang mencoba meyakinkan dirinya buat lebih berani lagi itu efektif nggak kira-kira? Mungkin dari teman-teman ada yang mau? Mungkin dari saya ya. Kalau saya udah dengar dari pendapatnya Mas Sanda tadi, mungkin itu udah efektif harusnya. Cuma dari dirinya Mbak Sanda sendiri itu harus kayak ditanamkan nggak usah terlalu mikirin omongannya teman atau orang lain gitu. Itu yang membuat diri kita jadinya kayak kita mau ucapin pendapat apa tapi kayak akhirnya nggak jadi gitu sih. Kalau dari yang lainnya ada lagi? Sama sih kayak Mbak Lia, harusnya apa ya, lebih berani aja sih gitu loh Mbak Sanda. Dari Mbak Tabita? Kok dari saya mungkin ya sama kayak teman-teman, Mbak Sandra ya udah mencoba meyakinkan diri kan. Nah mungkin perlu ya jangan terlalu dengerin pendapatnya orang, ya, yakin aja sama diri itu benar. Menurut Mbak Sanda nih, orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Ya seperti yang dibilang Mbak Lia tadi sih Bu, kayak nggak mikirin pendapat orang lain gitu. Tapi sekarang biasanya nih Mbak Sanda itu berarti masih mikirin pendapatnya orang. Iya. Nah, dari permasalahannya Mbak Sanda nih, siapa aja sih yang terlibat dalam masalahnya Mbak Sanda sekarang ini? Mungkin Mbak Sanda cerita ke teman-teman atau cerita ke orang tua juga. Kalau cerita-cerita kayak gini sih belum Bu, karena saya juga kan kayak lebih itu sih Bu, lebih tertutup juga gitu, takut juga. Jadi Mbak Sanda nggak pernah cerita ke siapa-siapa, nggak pernah. Nah, dari usaha yang Mbak Sanda lakukan tadi yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri tapi tetap nggak berani gitu ya, kira-kira efektif nggak buat mewujudkan keinginannya Mbak Sanda tadi yang ingin lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya? Menurut saya sih nggak efektif ya Bu, kayak ya keinginan saya belum tercapai sampai saat ini. Oke, jadi Mbak Sanda di sini merasa kalau usahanya Mbak Sanda ini belum efektif ya untuk mewujudkan keinginannya Mbak Sanda yang ingin lebih berani menyampaikan pendapatnya. Nah, kira-kira apakah Mbak Sanda ini punya planning gitu buat mencapai keinginannya Mbak Sanda? Apa ya Bu? Mungkin pendapat dari teman-teman ini tadi ya, mungkin ya kayak lebih nggak memikirkan orang lain gitu loh. Terus saya juga lebih bisa berlatih lagi di depan kaca, ngomong public speakingnya lebih berlatih lagi gitu. Nah, pastinya dari planning Mbak Sanda yang sudah Mbak Sanda sebutkan ini tadi, kayak
tidak memikirkan omongan orang lain, terus juga berlatih berbicara di depan kaca itu pasti kan ada langkah-langkahnya. Bisa dijelaskan lebih detail lagi langkah-langkahnya ini seperti apa sih Mas? Saya sih maunya ini Bu, kalau misal ngomong di depan kaca gitu kayak latihan, mungkin bisa lihat di HP gitu loh Bu, tutorial kayak bisa melatih dirinya untuk public speaking gitu ya. Cuman latihannya mungkin 15 sampai 20 menit gitu. Jadi di sini Mbak Sandra mulai langkah yang lainnya ini saat melakukan latihan bicara di depan cermin itu Mbak Sandra bisa melihat YouTube gitu caranya, tutorialnya selama 15 menit atau 20 menit gitu. Nah, menurut teman-teman nih bagaimana pendapatnya kalian tentang planningnya Mbak Sandra tadi? Mungkin dari saya Bu, yang sudah disampaikan Mbak Sandra tadi, planningnya udah menurut saya udah revisian, mungkin tinggal diterapin besok selesai konseling ini apakah udah berhasil atau belum. Mungkin kalau dari saya Bu ya, tambahan Mbak Sandra harus kayak menangin diri Mbak Sandra, terus yakin gitu loh pada ditanamkan ke diri Mbak Sandra supaya kayak yang udah saya bilang tadi, nggak usah kayak ragu-ragu buat nyampein pendapatnya. Itu nanti kan juga bakal dampaknya ke diri Mbak Sandra itu buat lebih baik lagi gitu loh, gitu sih. Jadi menurut Mbak Lia planningnya Mbak Sandra ini sudah cukup Iya, efektif gitu ya. Dan ada tambah juga dari Mbak Lia kalau Mbak Sandra ini harus benar-benar yakin Iya, terus kayak ditanamkan ke dirinya sendiri loh bakal berhasil untuk lebih berani. Kalau dari Mbak Tabita? Kalau dari saya sendiri mungkin untuk 2 planning ini mungkin udah cukup baik. Cuma perlu ditanamin lagi ke Mbak Sandra ya, perlu konsisten lah belajarnya. Jangan 1 hari habis itu berhenti. Harus konsisten lah. Oke, kalau dari Mbak Tabita, menurutnya Mbak Tabita ini tadi planningnya Mbak Sandra itu sudah cukup, tapi harus konsisten untuk melakukan latihan tersebut. Gitu. Kalau dari Mbak Nasira? Kalau dari saya sih sama ya Bu, sebenarnya sama kayak Mbak Tabita sama Mbak Lia. Cuma Mbak Sandra juga harus lebih menanamkan ke dirinya sendiri. Kalau pendapat orang lain itu nggak selalu seperti itu Mbak Sandra. Biar lebih menjalankan usahanya tuh biar lebih mudah juga. Oke, kalau dari Mbak Nasira tadi kurang lebih ya sama kayak teman-teman juga. Cuma katanya Mbak Nasira tadi itu kalau omongan orang itu tidak selalu penting buat dirinya Mbak Sandra. Oke, dari pendapatnya teman-teman ini tadi yang sudah disampaikan, menurutnya bagaimana nih buat Mbak Sandra? Ya sih Bu, saya akan menerapkan pendapat-pendapat dari teman-teman di sini gitu. Ya menurut saya juga efektif juga sih Bu. Oke, nah Mbak Sandra ini mulai perubahannya ini dari kapan? Mungkin saya coba mulai besok ya Bu ya. Kenapa Mbak sekarang jadi kalau gitu? Iya, selesai ini Oh, konseling. ya nggak apa-apa sih Bu, nanti malam mungkin ya biar lebih banyak belajarnya, mungkin bisa saya ungkapkan di pertemuan minggu depan gitu. Gimana programnya gitu. Untuk Mbak Sandra menjalankan latihan tersebut, planning tersebut gitu berapa lama kira-kira? 1 minggu atau 2 minggu? Ya mungkin saya jalani 1 minggu dulu ya Bu. Habis itu kan kita minggu depan juga ketemu lagi, jadi kita 1 minggu dulu bagaimana progres saya gitu. Oke, sekarang coba Mbak Sandra urutkan lagi nih planningnya Mbak Sandra dari awal tadi. Ya saya akan mencoba latihan pada hari ini ya Bu ya, mungkin nanti malam dalam 1 minggu ke depan ini sampai kita
ketemu di konseling minggu depan. Latihannya mungkin 15 sampai 20 menit juga. Lalu saya juga menerapkan saran-saran dari teman-teman juga, lebih konsisten untuk melakukan teknik ini, lebih menanamkan lagi untuk tidak memikirkan omongan orang lain. Oke, jadi di sini Mbak Sanda mulai planningnya mulai malam ini gitu ya. Akan melakukan latihan bicara di depan cermin gitu. Dan untuk melakukan latihan ini selama seminggu dan harus konsisten gitu. Kira-kira nih kalau Mbak Sanda sudah berhasil melakukan planning tersebut, mungkin ada reward untuk dirinya Mbak Sanda gitu. Kira-kira apa? Ya mungkin lebih ke me time aja ya Bu, ya. Kayak mungkin jalan-jalan sama apa ya, nonton gitu, yang film. Jadi rewardnya kalau udah berhasil konsisten selama seminggu, nanti Mbak Sanda me time gitu, terus nonton dan jalan-jalan gitu ya. Kalau misal Mbak Sanda nggak bisa melakukan secara konsisten, konsekuensinya apa? Ya mungkin saya melakukan mulai dari awal lagi ya Bu ya. Kayak dimulai dari awal 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi gitu Bu. Jadi jika Mbak Sanda tidak melakukan secara konsisten, Mbak Sanda mulai dari awal lagi latihannya itu selama seminggu. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan kalau kalian saya kasih tugas rumah gitu ya, terkait planning yang sudah disampaikan Mbak Sanda tadi dan juga pendapat-pendapat yang sudah teman-teman sampaikan juga. Kalau kalian itu harus mencatat dan melakukan planning tersebut gitu ya, berapa menit gitu, apakah kalian melakukan atau enggak, ya tetap dicatat aja gitu, biar saya bisa melihat perkembangan kalian di minggu berikutnya. Oke, sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman sudah menyempatkan waktunya, dan terima kasih buat Mbak Sanda sudah menceritakan permasalahannya, dan saya yakin pasti Mbak Sanda bisa melakukan dengan konsisten. Mungkin dari teman-teman juga bisa memberi dukungan buat Mbak Sanda. Iya, semangat ya. Semangat. Semangat. Kita juga semangat. Kalian juga semangat semuanya. Oke. Mungkin sampai di sini aja proses konseling hari ini. Saya rasa juga sudah cukup, dan jangan lupa untuk melanjutkan proses konseling di minggu depan. Hari apa teman-teman? Hari Jumat. Di jam yang sama. Ya, jam 9. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu.